Sambil menunggu teman-teman hadir, aku lanjutin dulu ya. Dulu itu awalnya aku merasa lihat, oh doll itu unik ya. Kenapa kok mirip, dibikin mirip banget kayak orang gitu. Terus kemudian ada salah satu pelaku doll fotografi, itu orang Amerika sana, Sharon Wright. Itu dia menampilkan hasil fotonya itu bagus-bagus, bener-bener dibikin hidup gitu. Terus aku mulai searching seperti apa sih, gimana kok bisa begitu gitu. Nah dari situ aku mulai 2015 kalau nggak salah, itu mulai kenal dengan beberapa teman dari komunitas boneka juga. Kebetulan aku stay di Surabaya, jadi ketemu teman-teman Dollover Surabaya. Terus dari mereka juga akhirnya aku mulai mengenal ternyata doll itu banyak sekali gitu, jenisnya apa saja gitu. Kebanyakan orang awam ya, orang-orang awam pasti tahunya, oh ini Barbie, selalu menyebut itu Barbie mainan, padahal boneka itu macam-macam gitu. Ada yang Barbie itu kan ukuran 1/6 ya skalanya. Ada yang ukurannya 1/8, lebih kecil lagi, ada yang 1/4, lebih tinggi, lebih besar gitu. Oke, terima kasih kehadirannya Bang Si. Salam kenal dari Tito. Saya akan menjelaskan tentang doll fotografi ya. Sekali lagi, saya adalah pelaku doll fotografi. Punya banyak boneka tapi tidak untuk dimainkan gitu. Jadi asumsinya orang-orang tuh kadang suka gini, kok sudah gede, sudah tua kok main boneka, apalagi terus cowok kok main boneka. Itu statement seperti itu sudahlah ya, wajar. Oke, Kak Feni Diana Sari, selamat datang. Saya bahas di sini, saya bahas hobi saya ya, yaitu doll fotografi, memoto boneka gitu. Cuman untuk di sesi kali ini saya akan bahas beberapa macam boneka itu apa saja gitu. Kalau untuk foto-fotonya itu ada di IG saya, nanti saya spill pada waktu akhir acara ya gitu. Lanjut, oke. Saya akan mulai dari boneka yang pertama. Nah, ini adalah Barbie dan Ken. Nah, ini Barbie dan Ken. Jadi sudah umum, orang-orang sudah tahu. Oh, ini. Oke, terima kasih Pak Feni. Nah, kita ini jadi yang ini produk dari Mattel ya. Ini Barbie, ini Ken. Terus mereka ini termasuk golongan playline ya. Ya, jadi memang untuk dimainkan untuk anak-anak gitu. Karena itu kebanyakan mereka tidak punya engsel ya, tidak ada joinnya, tidak pivotal, jadi cuma seperti ini saja gitu. Nanti akan saya tunjukkan yang pivotal itu seperti apa. Biasanya kalau teman-teman yang doll fotografi itu mereka butuh yang bisa dipose. Jadi kita ambil Barbie seperti ini. Ini kepalanya Barbie, ini bodinya juga Barbie tapi seri made to move. Jadi bisa digerakkan, bisa engselnya bisa diinginkan seperti ini, bisa dipose. Nah, seperti figur ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi tinggal dipose, terserah seperti gimana tuh. Terus ini yang pivotal ya. Kalau yang Barbie kecil-kecil itu, yang adiknya Barbie itu ada Kelly seperti ini. Ini biasanya lebih untuk mainan ya. Setahu saya lebih untuk mainan gitu. Kemudian ada doll yang ini juga Barbie, tapi ini lainnya itu untuk kolektor. Biasanya disebut juga Muse. Ini jadi model prototipenya seperti model sungguhan. Bodinya kaku seperti ini. Jadi biasanya lebih untuk dipajang. Kalau ini lebih untuk dipajang, untuk display baju-baju gitu, gaun gitu. Nah, ini kebetulan dipakaikan baju seperti ini. Ini Barbie Muse. Kemudian itu tadi Barbie. Kemudian untuk yang cowok ini adalah seri dari BTS. Nah, ini juga sama, bodinya juga pivotal, jadi dia bisa dipose-pose.
Kalau untuk foto-foto, nah seperti ini. Nah itu, ini dari seri BTS. Kemudian dari Barbie kita beralih ke ini, namanya Blade. Blade itu bonekanya kepalanya besar, badannya kecil seperti ini. Agak susah kalau misalnya mau dipose-pose ya, karena dia akan berat gitu. Cuman boneka ini kalau mau lucu seperti ini harus istilahnya di carving, di face up, ada artisnya sendiri. Ini bagian dari profesinya komunitas boneka itu gitu ya. Sama seperti kalau The Reborn kan ada yang apa namanya untuk fix up yang di orang Rusia atau mana, itu sama. Ini juga, ini kalau misalnya dia tidak ada giginya, cuma mulutnya mingkem gitu aja, enggak. Nah biar menarik, di carving, dikasih gigi ini atau di model seperti ini gitu. Nah jadi apa namanya, dia looknya lebih hidup karena memang dibikin sedemikian rupa biar kayak orang gitu ada. Nah ini ada giginya seperti ini. Nah itu kalau misalnya bentukan aslinya iya betul, lucu memang. Blade ini menang di lucunya. Kadang orang-orang itu beli Blade ini karena lucu banget, tapi kalau beli aslinya itu tidak seperti ini. Jadi seperti saya bilang, mulutnya mingkem biasa, nggak kayak orang gitu. Jadi mau nggak mau harus dibawa ke artisnya ya untuk crafting atau face up itu gitu. Ini Blade ya. Terus ada lagi, nah ini adalah boneka-boneka yang karakternya agak seram, namanya Monster High. Monster High itu seperti ini. Nah dia badannya kecil, agak apa ya, nggak proporsional gitu, karena memang di model seperti kayak agak serem. Sebenarnya sih nggak serem sih, lucu gitu, lebih ke lucu aja untuk yang suka gitu. Ada beberapa karakter yang agak mungkin ekstrim ya, sama seperti ini. Nah ini dia kepalanya dua. Ini memang bentukannya seperti sorry, saya lagi batuk. Bentukannya seperti monster dua kepala gitu. Nah untuk nabung relatif ya. Ini kalau saya sih biasanya belinya second, karena kalau baru memang mahal gitu. Nah ini itu tadi Monster High ya. Kemudian ada lagi yang ini, Ball Joint Doll BJD. Itu yang bener-bener apa namanya, kecil tapi lumayan harganya gitu. Kenapa dibilang ball joint doll? Karena dia mempunyai engsel seperti ini kalau tampak belakang. Nah ujungnya tuh seperti ball, seperti membulat gitu. Kemudian ada dihubungkan dengan tali transparan, apa namanya, tali elastis seperti ini. Nah itu. Oke, sambil jawab ya, sambil skimming. Untuk yang Blade kepala besar itu kalau beli kosongan, polosannya itu sekitar 3,5 ada, 5 juta ada yang naik. Tapi untuk yang ori ya, biasanya kalau untuk yang dioprek seperti ini, di carving apa, kita beli yang factory itu seri yang istilahnya no brand ya, apa namanya, nggak ada kelasnya sudah, maksudnya bukan untuk kolektor yang mahal-mahal itu gitu. Ini kisaran 450-600 base-nya. Tapi kalau untuk ongkos face up-nya ini bisa jutaan. Kalau misalnya untuk artis-artis luar, misalnya yang Rusia atau mana, itu 1 jutaan, 2 juta lebih gitu. Jadi mahalan face up-nya daripada bonekanya gitu. Lalu untuk ini tadi ball joint tool ini ukurannya macam-macam. Saya ada yang ukuran 70 cm, cuman nggak saya keluarkan karena berat banget gitu. Ini yang kecil seperti ini. Nah ini IBGD sama juga. Jadi bagian engselnya seperti ini, ada talinya begini gitu. Nah ini untuk apa namanya, suka yang look lucu-lucu itu seperti ini gitu. Kemudian ada lagi Lika ini adalah produk dari Jepang, Takara. Jadi apa namanya, mukanya khas. Jadi mukanya khas, lucu dengan karakter khasnya seperti ini. Nah kalau ini saya biasanya beli kepalanya saja, karena kalau beli yang apa namanya lengkap biasanya harganya agak lumayan gitu. Jadi biasanya ada teman sesama dari komunitas boneka, terus dijual kepalanya, ya sudah kita ambil kepala. Untuk bodinya kita bisa pakai
Yang ini dari metal, yang ini dari non metal. Biasanya kita beli di seller-seller yang di apa itu AliExpress itu ada gitu. Ini Leica ya. Lalu ada lagi ini Rainbow High. Ini bentukannya sama seperti Blade tadi ya, cuman Blade lebih besar lagi kepalanya ya. Ini masih seperti ini, bantet gitu ini modelnya. Nah ini kisaran kemarin aku beli pada waktu crazy sale-nya Kids Station itu ya. Ini lumayan, dapatnya sekitar 1/4 dari harga aslinya, karena harga aslinya masih sekitar 1. Kalau misalnya itu berarti 1/4-nya ya segitu kira-kira gitu. Terus ini yang masih belum dibuka, nah sama seperti ini. Biasanya kalau beli ini harganya ya yang aku bilang 1 itu tadi, 1 terus apa namanya 1 juta. Terus ini yang pas waktu di diskon dapatnya 1/4-nya gitu. Kemudian ada lagi boneka yang menyerupai prototype model, benar-benar model itu ini dari Integrity Toys. Namanya ada Fashion Royalty, ada No Face. Yang ini kebetulan No Face. Ada macam-macam namanya juga tiap domnya itu. Nah, kalau ini yang harganya ya lumayan ya. Ini dulu aku beli dengan lengkap dengan bajunya, dengan box dan segala macam. Ini dapat sekitar 3,5. Ada yang seri lebih lagi, biasanya dari face moldnya, dari mukanya sama dari seri apa itu mempengaruhi harga. Kadang kalau sudah mulai rare itu bisa sampai belasan puluhan juta gitu. Cuman aku beli yang ini sudah cukup gitu. Keistimewaannya IT Doll ini, Integrity Toys Doll ini, dia lebih prototype model, dia lebih apa namanya lebih detail banget. Jadi seperti ini. Nah, jadi mulai dari ini, terus bahannya itu bukan plastik, dia dari resin. Nah, jadi lebih ini. Ini biasanya dipakai untuk apa namanya, untuk model ini ya, model baju-baju gitu. Dan untuk doll ini dia ada acara pageant ya. Jadi pageant untuk doll. Biasanya teman-teman mungkin bisa lihat di Miss Beauty Doll, Miss Galaxy Doll itu. Jadi boneka itu dikirim ke Thailand. Terus kemudian ya seperti sesi-sesi pageant itu apa sih gitu, ada baju apa gaunnya, ada national kostum gitu-gitu. Istimewaannya di situ. Nah, ini baju aku bikin sendiri. Nah, untuk apa namanya komunitas boneka itu kadang-kadang ada yang memanfaatkan peluang ya. Kayak aku biasanya bikin baju seperti ini karena ya kebetulan suka aja gitu. Kadang satu baju ini bisa dihargai ya minimal 50.000, bisa ratusan gitu tergantung bahannya. Kalau misalnya kayak dress-dress yang berat seperti ini, nah ini bisa dijual 300.000 karena bahannya juga bagus, dia juga full payet seperti ini. Nah, dan yang jelas bikin mata jereng ya. Jadi mungkin sepadan dengan harganya gitu. Ini kebetulan aku kemarin dapat hadiah untuk lomba foto boneka gitu. Jadi di komunitas doll itu ada lomba foto boneka kadang-kadang gitu. Makanya kita ada stok boneka apa. Soalnya kadang ada yang mengkhususkan khusus boneka IT Doll misalnya, atau khusus Blade gitu, ada ajangnya sendiri gitu. Nah, terus dari situ ya itu tadi muncul beberapa teman-teman yang punya skill, misalnya yaitu tadi bikin baju, terus bikin pernak-pernik seperti ini. Ini rajut. Kalau aku jujur rajut nggak bisa. Kalau sulam aku bisa. Aku bisanya kalau nyulam seperti ini. Ini aku bikin. Kecil banget, ya bener, kecil banget. Itu bikin tas ini aku bikin sendiri, tote bag ini gitu. Terus ada lagi kadang-kadang bikin, kita kan kalau foto-foto kan menyesuaikan dengan dollnya ya, bikin replika. Kayak aku ini bikin replika majalah seperti ini. Nah, ini majalah. Ini benar-benar dibikin 1/6, jadi ya agak ribet karena kita mesti ukur, kemudian di print bolak-balik biar nggak salah, karena ini benar-benar dalamnya ada. Nah, dan bisa dibaca seperti ini. Nah, itu kadang kekurang kerjaannya teman-teman
doll lovers juga gitu, membuat sesuatu properti untuk foto yang ya gimana dibuat sedemikian persis gitu. Nah, kayak gini ini ada temen yang dia bikin special furniture. Jadi dia mau bikin kursi taman atau dibentuk sofa yang bahannya dari apa itu leather dari Oscar, itu ada gitu, tergantung pesanan gitu, teman-teman maunya yang kayak gimana gitu. Ini kebetulan aku pesen yang kursi taman ya, lebih ringkas, nyimpannya juga nggak susah gitu. Lalu untuk properti itu juga ada kayak gini mobilnya. Jadi misalnya kalau mau dipakai ya bisa dipakai gitu, gini dimasukkan gitu, foto-foto seperti sungguhan orang gitu, lagi naik mobil gitu. Kalau ini mobil dari produknya Mato ya, biasanya dijual di toko-toko gitu. Kemudian kalau untuk properti yang pendukungnya ya kayak ini tadi ya, seperti baju, seperti oh iya betul, padahal aku kalau kreatif itu padahal aku misalnya kayak gini. Nah beli baju ini. Nah ini baju ini kadang ada salah satu temen itu dia kreator baju, membuat baju dari Gresik itu juga gitu, bikin seperti ini. Kadang kalau yang kecil gini dijual misalnya let's say 50.000 atau 75 gitu. Kadang kalau misalnya makin yang gede ya kayak yang gaun tadi bisa sampai ratusan ribu gitu. Terus selain bikin, kemudian ada lagi nih, kalau kita foto-foto itu pernak-perniknya ya tahu sendiri, kayak ukuran 1/6 ya otomatis kita beli ini. Ada topi sekecil ini, kemudian ada gelasnya, nah mugnya ini seperti ini, bandu itu, ada bikini kalau untuk mau seri pantai gitu. Lalu ada kayak gini sepatu-sepatu, ini biasanya beli jadi ada. Terus tas seperti ini. Nah ya gimana karena kita hobinya foto ya, jadi apa namanya, wajib punya ya, bukannya harus punya banyak, itu enggak, kan bisa di mix and match gitu ini. Lalu properti yang untuk foto-foto doll yang kecil, ini aku beli rumahnya Sylvanian. Nah kalau Sylvanian ini lebih ke boneka bulu-bulu ini ya, nih boneka bulu-bulu ini. Nah cuman karena ini kecil, jadi dia bisa dipakai foto-foto untuk doll yang kecil seperti ini tadi. IBCD ini kan muat di sini. Maksudnya daripada kita punya seperti apa namanya diorama atau box yang putih itu kan maksudnya nyimpennya agak susah. Jadi kita kebetulan bisa untuk Sylvanian, bisa untuk boneka ini, boneka-boneka yang size-nya sama gitu, jadi lebih ringkas gitu. Ini rumahnya Sylvanian. Lalu nah untuk tadi, nah ini juga ini sepatu. Ini sepatunya seperti ini, kaos kaki, kemudian baju, lalu ada t-shirt. Yang ini sorry plastikin soalnya kecil-kecil, takut hilang. Carinya susah soalnya ukurannya kecil seperti ini. Ini untuk misalnya kalau mau bikin foto tema tea party atau gitu, nah, sekecil ini gitu. Lalu untuk standing ini biasanya yang untuk dipajang. Nah kita bisa beli seperti ini, biasanya di seller-seller yang biasanya sesama komunitas ada gitu. Kemudian untuk jadi perabotnya ya, baju-bajunya ya seperti ini. Ini aku simpan di kabinet, soalnya kalau ini untuk gaun-gaun yang panjang, jadi biar nggak kusut. Karena kalau kusut, kalau orang yang rajin repair ya, kalau aku males masalahnya. Nah jadi ini yang modelnya gaun-gaun seperti ini, dia lengkap dengan shawl bulunya, jadi benar-benar sungguhan kayak propertinya orang gitu. Ini lalu ada lagi ini juga, ini untuk tema Christmas. Nah
Kalau yang ini harganya variatif ya, biasanya ada seller yang memang jual perfect, kondisi perfect, otomatis harganya lebih mahal. Cuman kalau ini lebih ke reject ya, ada yang dibetulin apanya gitu, jadi ya kita biasanya kalau untuk foto hunting yang seperti ini karena harganya jauh lebih murah, bisa untuk di repair gitu. Ini untuk nakos seperti ini. Nah, ini ada bunganya, tinggal nanti kalau dipasang di foto dipakaikan terus diatur ininya, kelopaknya ini. Nah, ini seperti ini. Tuh, ini juga pernak-perniknya yang kecil-kecilnya itu kadang-kadang kok kepikir sih gitu. Cuman gimana ya, kadang kalau sesama fotografer itu kan suka sharing, kamu nggak perlu ini misalnya, atau seperti apa misalnya kayak tumbler kecil begini gitu, atau poci seperti ini itu saling ini aja tuh. Lalu ada juga ini crown kalau mau yang bikin foto tema-tema pageant gitu ya, putri-putrian gitu. Terus ini aksesorisnya baju daerah gitu. Belinya di mana biasanya yaitu tadi ada seller yang memang kasih kabar ke sesama, kemudian ya kita saling yang butuh siapa gitu. Ini pernak-perniknya ini biasanya untuk dipajang-pajang. Lalu ada iPhone, ini mungkin masih yang iPhone 7 ya jadul. Oh ya, untuk teman-teman yang mau lihat hasil foto daunnya bisa mampir ke IG ku di Tito D Elios, Tito _D huruf D _Elios ELIOSH. Itu apa namanya, banyak hasil fotonya di situ. Terus kalau misalnya teman-teman mau mampir di YouTube channelku di Tito Marta Sudarma, Tito Marta Sudarma, cari aja keywordnya the fotografi by TDE gitu, dia akan muncul. Itu di situ banyak dokumentasi waktu aku foto, ada yang di air terjun Madakaripura, ada yang di mall juga, dimanapun. Kadang kalau misalnya pas lagi kayak waktu pulang kampung di Madiun, aku ini mampir ke Madiun Heritage itu yang kayak semacam Malioboro itu, aku waktu lebaran kemarin bikin vlog di situ gitu. Ya vlog ringan aja lah gitu. Yang penting kasih lihat teman-teman kalau fotografi itu kayak apa sih. Dan kalau misalnya teman-teman kalau belum pernah melakukan, ya pasti awal-awal ya malu ya dilihat orang. Wah, ini orang om sudah tua terus bawa dul terus jongkok gitu di foto. Cuman kalau aku sih cuek aja, soalnya ya selama kita nggak di jalan ya, kalau misalnya mau ambil spot yang kira-kira nggak dilalu lalang orang gitu, ya sudah kita enjoy aja tuh. Mau bikin tema kayak ya apa, misalnya mau jadi semacam backpacker ya kita bikin baju-baju casual aja gitu, misalnya kayak ini nah kayak gini, jadi celana terus kemudian mungkin pakai vest atau ini terus sama dalaman, terus sudah kain sepatu. Mau dikasih perlengkapan apa misalnya, kan kalau jalan bawa apa sih, saya bawa tas gini. Nah ini tas ini juga produknya salah satu teman Dolovers, jadi mereka bikin tas yang bener-bener mirip gitu. Cuma sayang orangnya sudah nggak produksi, aku nggak tahu kenapa, mungkin dia punya usaha lain. Ini jujur bagus banget, aku beli dari tahun 2017, 5 tahun ya, ini masih jalan. Tapi yang dua udah hancur karena ya tahu sendiri handmade ya, ada yang sudah lepas kemana-mana, dan ini kan propsnya kecil-kecil banget. Tinggal satu ini yang utuh sempat lepas, aku lem lagi masih bisa. Kalau yang dua udah nggak bisa diselamatkan. Ini pada waktu itu dia masih awal-awal bikin, dia jual murah ya, 3 itu 100.000 gitu. Kalau jujur kalau teman-teman tahu yang produknya kayak produknya Antidol itu, mereka jual ini bisa jutaan juga, sama seperti tasnya orang gitu. Kalau aku jujur agak sayang ya, 1 juta beli tas segini. Mending cari yang murah aja, yang terjangkau gitu. Yang penting kan untuk propsnya foto itu seperti ini gitu. Ini baju juga aku bikin sendiri. Kalau ini bikinannya teman juga. Nah ini sesama
hobi sulam juga ya, aku juga hobi sulam, cuman jujur aku nggak bisa bikin yang seperti ini bikinannya Mbak Yuli itu orang Jawa Tengah kalau nggak salah, itu bagus banget, dia bener-bener detail. Nah ini jadi benar-benar bagus, apa namanya, detail banget. Terus jujur aku kalau untuk bikin di baju yang seperti ini belum bisa. Aku pernah bikin itu Cheongsam, mungkin bisa lihat di YouTube, ada prosesnya. Waktu itu Imlek tahun ini kemarin, bulan Februari itu aku foto di apa ini namanya, dekornya di Tunjungan Plaza, itu matching banget gitu. Cuman bajunya posisi dibeli sama teman, dipakai untuk hadiah temennya lagi di Jepang gitu. Seneng sih, baju bikinanku udah sampai ke Jepang ya, meski aku cuma seputar Surabaya. Paling luar kota ya, itu mentok. Gitu. Terus apa namanya, oh ya, ini kemarin sempat kepake waktu bikin ini, apa ini, KKN Desa Penari. Waktu lagi tren kan ada semacam ya apa ini, challenge dadakan gitu sesama komunitas. Saya bikin temanya KKN Desa Penari gitu. Ini bisa dipakai gitu. Ya meskipun kepalanya Badarawuhi nggak dua ya. Jadi di sini jadi ada dua gitu. Jadi apa, mewakili karakter masing-masing gitu. Misalnya kayak ini kan juga karakternya dia sporty gitu ya. Nah kebetulan aku juga bikin sendiri bajunya, baju cheerleader. Ini kemarin waktu 17 Agustus kita komunitas Dolover Surabaya itu bikin dolmit. Jadi ada semacam kita kumpul-kumpul, itu namanya dolmit, itu bikin tema merah putih. Nah kebetulan aku bikin ini yang untuk yang sporty. Kalau yang mau yang agak romantis, girly, cute gitu ya yang seperti ini. Ini belum dibuka ya, karena aku belum sempat ngapa-ngapain, daripada nanti dibuka berdebu sayang. Soalnya aku apa namanya, untuk boneka itu paling kalau sudah selesai difoto apa-apa dimasukin box, karena agak sayang kalau di apa namanya, dipajang-pajang itu takutnya kotor. Karena ada beberapa doll kan yang rentan ya, seperti kayak ini Integrity Toys ini, kalau kena lampu gini terlalu lama dia akan yellowing, istilahnya akan menguning. Jadi apa namanya, ini lama-lama akan warnanya agak beda gitu. Jadi solusinya jangan sering-sering kena lampu, jangan juga sering-sering apa namanya ditaruh sinar matahari, itu apalagi parah sekali kena ya sudah wassalam gitu. Jadi apa namanya, aku lebih suka dollnya kalau sudah selesai difoto ya sudah dimasukkan box saja biar nggak kotor gitu. Detailnya seperti ini, ini benar-benar, maksudnya benar-benar kayak sepatunya manusia gitu. Hebat banget yang bikin. Kalau cuman ini yang dari plastik ya. Cuman di Endoripin itu gini kak, dia jadi Endoripin itu repaint, dia mewarna kembali, merias kembali. Jadi kalau seperti ini, nah ini kan asli warna dari pabriknya, riasan dari pabriknya itu seperti ini. Nah kalau repaint biasanya orang kepingin dollnya lebih hidup, nah jadinya seperti ini. Nah jadi bedanya di situ, dia lebih detail, dibikin lebih detail. Kalau di foto-foto juga dia jadinya lebih bagus gitu. Repaint itu kak. Terus kalau untuk mirip dengan face up juga, face up kan memberi sentuhan untuk ininya. Cuman kalau carving itu yaitu tadi membentuk gigi, apa namanya, bentuk muka yang beda dari apa namanya bentuk aslinya. Kalau bentuk aslinya itu plate-nya seperti ini kak. Bentuk aslinya tuh plate-nya seperti ini, jadi mulutnya biasa, nggak ada giginya. Nah itu, ini face plate-nya seperti ini. Kalau sudah di carving itu jadinya seperti ini, perbedaannya gitu. Jadi apa, dibikin ada giginya, terus dibikin ekspresinya senyum seperti ini gitu.
bedanya. Jadi aslinya itu begini, nggak apa namanya, istilahnya kurang menarik gitu. Tuh. Kemudian oh ya, untuk beberapa selain sulam bisa juga yang teman-teman yang mahir apa namanya rajut ya. Ini tadi yang tas, terus ini dibikin bantu. Kemudian ada lagi dibikin baju juga. Ini aku ada versi kecilnya tadi. Oh ini bajunya, sorry, ini bajunya rajut. Nah, ini bajunya rajut. Ini bikinan teman-teman sesama komunitas juga gitu. Oh ya, kita bahas apa namanya PGD tadi. PGD itu dia keistimewaannya ini rambutnya bisa dilepas. Nah, kemudian dia bisa diganti rambut lain misalnya gitu. Kemudian kepalanya itu bisa dibuka seperti ini. Nah, ini ada sealnya. Ini untuk mata. Jadi kalau misalnya ini sealnya dilepas, matanya bisa dilepas dan diganti. Nah, seperti ini. Gitu. Kalau mata kan maksudnya mau kayak ini kan, ini coklat ya, coklat. Jadi kadang ada yang mau diganti warna apa, yang ada blingnya atau gimana. Gitu. Ada teman-teman doll lovers itu yang suka koleksi saja, dia suka koleksi untuk dipajang, dia akan tetap dollnya akan tetap NRFB seperti ini dalam box, nggak pernah dilepas, nggak pernah diapa. Ada yang kadang orang beli misalnya double, yang ini untuk disimpan, yang satunya untuk dinaikkan, untuk ditarik istilahnya gitu. Ada yang suka menghybrid seperti ini kan sebenarnya doll hybrid. Dia misal dulu dapat kepalanya itu dari boneka yang bodinya kaku seperti ini, cuman karena kita biar foto-fotonya lebih fleksibel gitu, jadi diganti untuk body yang seperti ini. Kita tinggal sesuaikan, cari skin tone-nya yang sama gitu. Oke, terima kasih untuk hobi doll kali ini. Untuk sekali lagi untuk teman-teman yang mau mampir di YouTube channel saya di Tito Marta Sudarma ya, mau lihat prosesnya foto itu seperti apa, di mana saja, terus spot-spot yang harus diambil itu gimana. Soalnya itu juga ada ilmunya. Aku belajar dari ini apa namanya vlognya Om Darwis Triadi ya, maksudnya kalau untuk pencahayaan atau gimana. Makanya biasanya oke, siap Kak Bonita, nanti di post live lihat moto doll yang pagi, ambil pagi hari sebelum jam 5:30, itu cahayanya bagus. Ada di videoku itu aku ambil foto jam 6 lebih, itu sudah terang banget gitu. Itu ada pengaruh, jadi ya pengaruh di hasilnya. Jadi kalau misalnya kan kita nggak pakai flash ya, nggak pakai tambahan apa, benar-benar pakai pakai sinar yang ada dari matahari pada waktu itu gitu. Terus kalau malam hari itu seperti gimana. Lalu kalau foto yang kalau bahas teknik ya, misalnya kayak mau bikin tema aku kemarin sempat ada yang 4 batik itu aku bikin di rawa, semacam kayak rawa itu sebenarnya kayak genangan, kemudian ada kayak ranting jatuh gitu. Nah aku kan kalau fotografer ya gitu, kalau muter-muter gitu sambil lihat ada apa, dan kemudian pas lewat situ, itu lokasi di salah satu dekat kampus di Universitas Surabaya gitu, ada tanah nggak kepake gitu, terus ada genangannya, terus ada itu bagus banget. Cuman ya itu begitu, kalau diinjek ya kita ikut turun. Jadi mesti ambil angle, terus ambil spot yang aman, sama-sama bikin aman. Karena kalau ya itu tadi, menata doll untuk dipose itu nggak segampangnya pokoknya diatur gini, ditaruh gini langsung difoto, nggak kan. Kita mesti lihat kalau ini gimana. Kadang kalau kita ambil foto doll itu kan angle-nya banyak, dari samping misalnya, nanti ini ditolehkin gini, agak turun, dari atas, dari mana gitu, untuk ambil foto yang bagus itu seperti apa.
Jadi kadang kalau misalnya 10 jepret ya yang diambil, kadang satu, kadang nggak ada sama sekali karena nggak bagus gitu. Seninya di situ. Jadi apa namanya, kalau yang minat untuk menekuni fotografi monggo silahkan. Jadi bisa lihat di YouTube saya, IG saya untuk hasil-hasilnya, biar jadi inspirasi juga. Nanti kalau misalnya oh ternyata moto itu seperti ini, gayanya seperti ini, bajunya seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah simak di Obidol kali ini. Kita jumpa lagi lain waktu. Terima kasih, selamat malam.